Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Mandhumah Bawa'ithul Fikrah ila Hawadithil Hijrah lil Hafidz Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah yang wafat tahun 842 Hijriah. Setelah Hudaybiyah, kata beliau rahimahullah dalam bait yang ke-15, wa fi sadisin lihyanu dzu qaradin bihi Hudaybiyatus tisqa ibnu Khawlata a'zimi. Setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah dan sebelum Hudaybiyah ada Bai'atur Ridwan, di mana Bai'atur Ridwan ini adalah salah satu momen di mana para sahabat menganggap ini sebagai momen ini merupakan salah satu momen yang sangat mulia di mata para sahabat, di mana kebanyakan ulama memandang bahwasanya sahabat ataupun momen yang paling penting dan yang paling besar keutamaannya dalam Islam adalah perang Badar. Setelah itu di urutan nomor 2 adalah Bai'atur Ridwan. Karena itulah para ulama mengatakan semua prajurit perang Badar secara umum lebih utama dibandingkan semua yang hadir di Bai'atur Ridwan, walaupun dua-duanya keutamaan. Adapun tentang perang Badar telah berlalu, saya lupa sebutkan hadisnya. Nabi SAW bersabda tentang Hatib bin Abi Balta'ah, kata Nabi SAW, la'alla Allah attala ala qulubihim faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat ke dalam hati semua prajurit perang Badar. Kemudian Allah berfirman, silakan berbuat semaumu, aku ampuni kamu. Silakan berbuat semaumu, aku sudah ampuni kamu. Semua prajurit perang Badar mendapatkan ampunan untuk dosa-dosa yang akan datang. Semua dosa yang akan terjadi dari mereka semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini keutamaan besar. Sementara ahlu Bai'atir Ridwan dan prajurit perang Badar jumlahnya 313 orang. Sementara Bai'atur Ridwan yang hadir ketika itu ada sekitar 1.400 orang. Keutamaannya adalah mereka mendapatkan ridho Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dan ridho Allah ini salah satu pahala tertinggi di dunia. Allah kalau sudah ridho kepada seorang, dia tidak akan murka lagi selama-lamanya. Orang kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka tidak ada amalan yang dia lakukan setelahnya yang akan membuat Allah ridho, yang akan membuat Allah murka. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya istisqa. Yang dimaksud istisqa di sini kata sebagian ulama, yakni sholat istisqa di sebagian peperangan, di sebagian perang. Enggak disebutkan kejadian dan tahun tepatnya, cuman di sini Ibn Nasiruddin rahimahullah meletakkannya di tahun ke-6 Hijriah. yakni pada sebagian perang itu terjadi pada masa kemarau panjang, maka Nabi SAW sholat istisqa di sebagian perang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cuman ini informasi yang kami dapatkan berkenaan dengan bait ini. Berikutnya Ibnu Khawlah Ta'zimi. Ibnu Khawlah yakni Sa'ad Ibnu Khawlah. Ya. Kata guru kami Syekh Ziyad At-Tuqlah hafizahullahu taala, beliau mengatakan yang muhakkik, beliau mentahqiq kitab ini, manzumah ini, kata beliau kemungkinan yang dimaksud di sini adalah Sa'ad bin Khawlah, yakni kematian Sa'ad ibn Khawlah. Kematian Sa'ad bin Khawlah. Wallahu a'lam bishawab. Tentang kematian Sa'ad bin Khawlah ada yang mengatakan tahun ke-7 Hijriah, bukan di tahun ke-6 Hijriah. Iya. Cuman ini kemungkinan yang memungkinkan ya, dikatakan Ibnu Khawlah ya, yang paling mendekati adalah kematiannya Sa'ad bin Khawlah. Cuman masyhur dia ada yang mengatakan di tahun ke-7 Hijriah,
ada yang mengatakan di tahun 10, bahkan ada yang mengatakan di tahun 9. Tapi di sini beliau meletakkan di tahun yang ke-6, wallahu alam. Iya. Baik, berikutnya pada bait yang ke-16 kata beliau rahimahullah, muqawqisu ahda wadhiharu wa khatamun. Muqawqis ahda. 6. Di sini muqawqis dengan khatam, cincin, kita jadikan satu kisahnya. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW berniat untuk mengirim surat kepada raja-raja di luar Jazirah Arab. Karena di Arab kan secara umum sudah banyak yang masuk Islam. Beliau ingin memperluas dakwah di luar Jazirah Arab. Maka di bangsa Ajam, non Arab. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwa saya ingin mengirim surat ya kepada raja-raja di luar Arab untuk mengajak mereka masuk Islam. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka orang Ajam tidak mau menerima surat kalau tidak ada tanda tangannya atau stempelnya. Kalau di zaman dahulu stempel, cap, ya, cincin dicelupkan di tinta kemudian dicapkan di kertas, kan zaman dulu begitu. Itu pengganti tanda tangan di zaman dahulu kan cap, stempel. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ajam itu, raja-raja Ajam, mereka tidak mau menerima surat kalau tidak ada khatamnya, tidak ada capnya, stempelnya. Maka di tahun ini setelah Hudaybiyah, setelah pulang dari Hudaybiyah, Nabi SAW minta dibuatkan cincin. Ya, minta dibuatkan cincin. Dikatakan cincin dari fiddah, dari perak. Ya. Wa fassuhu min fiddah. Kemudian di apa itu? Fas itu tempat taruhnya berlian kalau cincin di atasnya ya. Jadi lingkarannya perak, ininya perak, atasnya juga perak. Di situ wa nukisha fihi, tertulis di situ Muhammadur Rasulullah. Dieja dari atas ke bawah, Muhammad Rasul Allah. Tertulis begitu. Sebagian masyayikh ada yang mengatakan terbalik. Ya, nama Allah di atas. Kalau ini kan Muhammad Rasulullah, berarti nama Allah di bawah. Seharusnya nama Allah di atas, jadi dibaca dari bawah, Muhammad Rasul Allah, gitu. Ya, cuman ini pendapat yang lemah ya, pendapat yang lemah. Karena kita tahu bahwa ini surat akan dikirim ke Ajam, dan yang namanya orang Ajam bacaannya dari atas ke bawah, maka nanti salah baca mereka. Jadinya nanti dibaca Allah Rasul Muhammad, kan begitu ya kalau dibalik. Maka yang benarnya urutannya adalah Muhammad di baris pertama, Rasul di baris kedua, Allah di baris ketiga, di cincinnya Nabi, tulisan kecil. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa saya memakai cincin itu bukan perkara yang disunnahkan. Ya, tidak dibenarkan seorang berdalil atau kurang tepat berdalil dengan kisah ini untuk menyatakan bahwa disunnahkan laki-laki pakai cincin. Kenapa? Karena jelas sekali ini dari Nabi mulai dari jadi Nabi sampai tahun ke-6 Hijriah, Nabi tidak pernah pakai cincin. Nanti beliau pakai cincin di tahun ke-6, itu pun dengan tujuan hanya untuk tanda tangan. Seandainya bukan untuk tanda tangan, beliau tidak akan mengambil cincin. Menunjukkan bahwa memakai cincin tidak bisa dikatakan sunnah. Mubah boleh. Kalau dikatakan mubah, tidak ada masalah. Laki-laki memakai cincin silakan, mubah. Tapi dikatakan sunnah tidak. Jelas sampai sini? Karena Nabi memakai cincin bukan tujuannya untuk diikuti. Karena itulah para sahabat ketika melihat Nabi pakai cincin, mereka juga lomba-lomba bikin cincin dari perak. Kemudian mereka juga cetak di situ Muhammadur Rasulullah. Maksudnya penanda bahwa saya orang Islam, ini Muhammad Rasulullah ini, gitu ya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menghapus semua. Tidak boleh ada cincin yang pahatannya Muhammadur Rasulullah. Karena itu kan bagaikan tanda tangan Nabi. Tidak boleh ada tanda tangan yang sama. Tidak boleh ada tanda tangan yang sama. Masa semua orang tanda tangannya sama, ya kan? Tidak syah nantinya. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat, siapa saja yang mengukir Muhammadur Rasulullah di cincinnya disuruh coret. Ya, tidak boleh. Hanya cincin Nabi SAW yang boleh bertuliskan itu. Jelas ya? Nah, cincin ini dipakai, sebagian ulama mengatakan yang jelas para ulama mengatakan dipakai di kelingking. Cuman mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di cincin di kelingking kanan, ada yang mengatakan di kelingking kiri. Ada sebuah riwayat dari Al Hasan atau Al Husain, saya lupa, seingat saya Al Hasan, bahwa beliau memakai cincin di kelingking kirinya. Ya, itu pun kalau Nabi SAW tidak pakai stempel, itu kepalanya diputar ke dalam begini, diputar ke dalam. Ini menunjukkan bahwa memang tujuan pakai cincin hanya untuk stempel. Jadi kalau mau stempel, beliau putar lagi ke depan, stempel begini. Atau kalau yang berpendapat kanan ya seperti ini. Jelas ya? Baik. Cincin ini setelah Nabi SAW wafat dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, ini kan bukan tanda tangan, ini tanda tangan tanda tangan walaupun Nabi meninggal, ini masih dianggap sebagai apa? Tanda tangan negara Islam, gitu.
dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, cincinnya dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, dipegang oleh Utsman bin Affan. Sampai kemudian jatuh di Bi'r Aris, jatuh di sumur Aris. Jadi suatu ketika Utsman bin Affan lagi duduk-duduk di bir, namanya Bi'r Aris, dengan temannya, saya lupa siapa namanya, disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Dia penasaran, pengen dia lihat cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utsman lepaskan cincinnya, dia lihat cincinnya Nabi. Setelah itu dikembalikan kepada Utsman. Nah, ketika dipulangkan, tidak tahu bagaimana jatuh. Ya, jatuh cincin Nabi ke dalam sumur Aris itu. Ya, Utsman bin Affan menghabiskan waktu beberapa hari untuk menguras air sumur tersebut, tapi tidak ketemu cincinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah ditakdirkan hilang seperti itu. Nah, ini cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cincin ini beliau butuhkan untuk tanda tangan, mengirim utusan. Nah, setelah membuat cincin, beliau kemudian mengutus beberapa orang sahabat, ada sekitar 11 utusan, diutus ke berbagai raja-raja di penjuru negeri. Ya, diutus ke berbagai raja-raja di penjuru negeri. Nah, jelas sampai sini ya. Ya, di antara utusan tersebut adalah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu yang diutus kepada Al-Muqawqis, penguasa Mesir dan Iskandaria. Disebutkan di sini Muqawqisu ahda. Nah, ini di antara utusan. Di antara utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah itu, setelah Abu Musa diutus setelahnya Mu'adz bin Jabal. Jadi bukan bersamaan. Abu Musa dulu, belakangan disusul Mu'adz bin Jabal. Dua-duanya diutus ke Yaman. Dan Yaman di zaman dahulu bukan Yaman sekarang ya, kecil negaranya. Yaman itu mencakup negara-negara yang ada di sekitarnya. Luas dulu Yaman itu. Ya. Luas dulu Yaman. Berkat dakwah, berkat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dakwah dua orang sahabat ini, semua penduduk kota Yaman, penguasanya sampai rakyat jelatannya, semua masuk Islam secara sukarela tanpa ada paksaan. Semuanya. Ya, dengan izin Allah, kemudian dakwah dari dua orang sahabat ini, Abu Musa, kemudian disusul oleh Mu'adz bin Jabal. Ya, semuanya masuk Islam, penduduk kota Yaman semua masuk Islam tanpa ada paksaan sama sekali. Ketika itulah Nabi SAW bersabda, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu adalah imannya orang Yaman, yakni karena mereka tidak perlu dipaksa, tidak ada peperangan. Semuanya daerah Yaman tidak ada yang berperang. Ya, semua langsung menerima Islam. Al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iya. Nah, di antara ini Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, beliau Hatib bin Abi Balta'ah prajurit perang Badar. Yang pernah ada masalah sedikit ketika beliau berijtihad, ya, beliau berijtihad walaupun ijtihad beliau salah ya, yang mengirimkan informasi informasi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan informasi detail sebenarnya, informasinya masih global. Beliau kirimkan ke musyrikin Quraisy. Ya, ini dianggap bentuk pengkhianatan, membocorkan rahasia negara. Ya, ini pengkhianatan ya. Nah, cuman ya karena beliau prajurit perang Badar, Umar sudah sampai bilang, "Ya Rasulullah, saya penggal lehernya ini." Pengkhianat Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, Hatib bin Abi Balta'ah hadir di perang Badar. Kau mau apa wahai Umar? Dia prajurit perang Badar. La'allallaha tala ala qulubihim." Allah telah melihat hati prajurit perang Badar, kemudian berfirman, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, aku akan ampuni kalian. Ya. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Sadaqallah. Ya. Ya kan? Sudah, Allah sudah benar. Tidak peduli apa yang di mata saya, tidak peduli apa pandangan saya kepada Hatib, Allah sudah bilang diampuni, selesai masalah. Ya. Walaupun beliau terkesan melakukan pengkhianatan. Ya, tapi selesai masalahnya, bukan kesalahpahaman juga ya, memang salah, tapi ya beliau berijtihad di situlah. Ya. Dan dikirimnya Hatib bin Abi Balta'ah menunjukkan kepercayaan beliau. Karena ini utusan 12 orang ini, ya, 12 orang yang diutus oleh Nabi, 11 orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan mau menghadapi bangsa asing, ya kan, raja-raja non Arab, maka otomatis dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan kemampuan konsolidasi yang baik, ya. Dibutuhkan akal yang kuat, dibutuhkan kemampuan diplomasi yang baik. Ini yang dikirim bukan orang-orang sembarangan, ini sahabat. Termasuk Hatib bin Abi Balta'ah yang diutus kepada Al-Muqawqis, penguasa Mesir dan Iskandaria di zaman itu. Nah, ini terjadi di tahun 6 Hijriah setelah Al-Hudaybiyah. Nah, kemudian Al-Muqawqis menerima surat itu baik-baik, ya, diterima suratnya Nabi SAW dengan baik-baik. Beliau memuji, dia memuji, tapi tidak masuk Islam. Muqawqis tidak masuk Islam. Sebagai gantinya atau dia mengapresiasi dakwah Nabi SAW, walaupun dia tidak masuk Islam, dia akhirnya mengirim hadiah kepada Nabi SAW 2 orang budak perempuan
ya, yang akan disebutkan nanti Maryah dengan Sirin. Yang Maryah ini menjadi ummul walad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dari Ibrahim radhiyallahu ta'ala an. Baik, maka di sini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Islam itu tersebar lewat jalur peperangan. Ya, delegasi dakwah ini 11 apa namanya? 11 orang ke 10 wilayah di luar Arab ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya lewat perang. Itu pun kita akan terangkan bahwa dari 27 atau 25 perang itu cuma 9 yang bentrok. Itu pun dari 9 itu kebanyakannya gara-gara mereka yang batalkan duluan, bukan Islam yang mulai. Jelas sampai sini? Memang ada Islam yang mulai, seperti perang Badar. Perang Badar Islam yang mulai mencegat kafilah dagangnya Bani Quraisy, suku Quraisy sebagaimana yang telah berlalu. Tapi secara umum tidak bisa dikatakan bahwa Islam tersebar dengan peperangan. Ya, ini terkhusus di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jelas sampai sini? Buktinya bahwa Nabi mengutus 11 orang sahabat berdakwah di 10 negara yang berbeda ketika itu. Nah, dan semuanya bangsa ajam di luar Arab. Taib, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, li syiruyat at-taun. Ya, syiruyat at-taun yakni terjadi taun syiruyah yang apa namanya tersebar di berbagai negeri kemudian memakan banyak korban ketika itu. Ya, taun syiruyah namanya. Kemudian yang terakhir berikutnya hajjun li muslimin, haji muslim. Nah, di sini haji muslim beliau sebutkan di tahun ke-6 Hijriah dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama ya. Dan ini yang dipegang oleh Ibnu Nasiruddin rahimahullahu taala. Walaupun yang masyhur haji Islam pertama kali itu di tahun 9 Hijriah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sendiri hajinya tahun 10, tapi di tahun 9 Abu Bakar sudah haji duluan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masyhur. Nah, memang seingat saya ada sebagian riwayat yang menyebutkan ada haji sebelum tahun ke-9 Hijriah. Cuman saya nggak ingat sekarang. Ya, ala kulli hal di sini beliau menyebutkan bahwa haji Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Yang masyhur haji Islam pertama kali tahun 9 Hijriah oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, ini selesai tahun ke-6 Hijriah. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau di tahun yang ke-7, kata beliau rahimahullahu taala dari bait ke-17. Kata beliau, wa khaybaru fi sab'in safiyatu ramlatun zawajuhuma dzul hubshi abu bi an'umi qudumu abi hirrin hadaya atiyatin qada umratin tazwiji maimunatat mimi. Baik, bait yang ke-17 dan ke-18 berbicara mengenai kejadian di tahun ke-7. Kata beliau, wa khaybar fi sab'in, perang Khaybar di tahun ke-7. Sebelumnya, ya, kesimpulan dari tahun yang ke-7 ini, ya, kata para ulama di tahun ke-7 ada beberapa kejadian yang terjadi. Yang pertama perang Khaybar. Perang Khaybar. Yang kedua, Nabi SAW menikahi 3 orang istrinya di waktu yang berbeda tentunya, bulan yang berbeda, tapi semuanya di tahun ke-7. Yang pertama Safiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Yang kedua adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Dan yang ketiga Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris. 3 orang istri Nabi SAW beliau nikahi di tahun yang ke-7. Kemudian di tahun ke-7 Hijriah juga Abu Hurairah pertama kali datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Ya, sudah masuk Islam sebelumnya, cuman beliau sempat mengejar Nabi di Khaybar tapi tidak ketemu. Ya, nanti akan dijelaskan. Masuk Islamnya kedatangan Abu Hurairah dalam keadaan muslim. Berikutnya di tahun ke-7 Hijriah adalah kedatangan muhajir Habasyah. Nah, sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu yang sudah 2 kali hijrah akhirnya pulang kembali sudah datang ke Madinah di tahun ke-7 Hijriah. Kemudian di tahun ke-7 Hijriah sampainya hadiah Al-Muqawqis tadi. Al-Muqawqis yang raja Mesir itu menerima surat Nabi, dihormati walaupun dia tidak masuk Islam, dia mengirimkan hadiah. Nah, sampainya hadiah ini di tahun yang ke-7. Kemudian yang terakhir di tahun yang ke-7 wa umratul qadiyah, umrah qada. Umrah qada di tahun ke-6 sebelumnya yang tidak jadi gara-gara orang musyrikin larang. Ya, orang musyrikin larang. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala wa khaybar fi sab'in. Perang Khaybar di tahun ke-7. 6. Perang Khaybar ini sekitar 20 hari setelah dari perjanjian Hudaybiyah. Dari 20 hari setelah Hudaybiyah terjadilah perang Khaybar, di mana Nabi SAW setelah pulang ke Mekah dari Hudaybiyah,
ya, beliau kemudian keluar menuju Khaybar. Dan apa namanya, perang Khaybar ini sudah Allah Ta'ala fardukan ketika mereka masih di Hudaybiyah. Ketika mereka masih di Hudaybiyah, disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 16. Al-Fath ayat 16, Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun." Katakanlah kepada orang-orang Arabi, orang-orang Badui yang tidak ikut di Hudaybiyah, yang mereka tidak ikut di Hudaybiyah, katakan kepada mereka, nanti setelah Nabi pulang dari Hudaybiyah, kalian akan diseru untuk melawan ya kaum yang memiliki kekuatan, yang kalian akan perangi mereka sampai mereka masuk Islam. Kalian akan perangi mereka atau mereka masuk Islam. Silakan mereka pilih, mau berperang sampai mati atau mereka masuk Islam. Yang dimaksud dalam surah Al-Fath ayat 16 di sini adalah Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar. Dan Khaybar ini adalah suatu desa yang sangat subur, banyak pohon kurma. Pokoknya salah satu daerah subur di Madinah, Khaybar itu. Karena perhatikan Madinah itu dulu, itu airnya itu semuanya asin. Semua sumur-sumur di Madinah semua airnya asin kecuali 4 sumur. Makanya pertanian itu, kebun-kebun kurma itu di Madinah tidak banyak, nggak tersebar di mana-mana, enggak. Di tempat-tempat tertentu yang memang sumur di situ air tawar. Di antara air tawar itu ya bi'r bi'r dalam hadis qullatain itu, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Bi'r budoa. Sumur budoa. Ini salah satu sumur air tawar di Madinah. Jadi dari semua sumur-sumur di Madinah semuanya air asin kecuali 4. Jadi memang air di Madinah itu kurang sekali. Makanya Nabi SAW marah ketika marah ketika orang buang-buang air dan memakruhkan buang-buang air walaupun dia wudu di pinggir sungai. Kata Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena air tawar di Madinah itu kurang, nggak banyak. Nah, salah satu sumur air tawar yang bagus di daerah Khaybar. Nah, di situ makanya banyak pohon korma, kebun korma di situ banyak. Iya, dan di situ dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bani Nadir tadi setelah diusir, mereka lari kemana? Ke Khaybar, karena memang di situ kampungnya Yahudi juga di Khaybar. Di perang Khaybar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di mana mereka diusir keluar dari Khaybar dan harta tanah perkebunan di Khaybar yang luas itu kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin sebagai ghanimah. Di antara bagian yang mendapatkan Khaybar ghanimah adalah Umar bin Khattab yang mendapatkan kebun korma besar yang kemudian beliau jadikan wakaf, yang menjadi salah satu dalil asal pensyariatan wakaf dalam Islam. Beliau wakafkan untuk al-fuqara wal masakin. Ya. Kemudian di perang Khaybar ini diharamkan daging keledai, humuril ahliyah. Ada yang menafsirkan humuril ahliyah keledai jinak. Ya. Kalau humurul wasyiyah keledai liar, itu tidak perlu dia. Tidak ada keledai yang liar. Semua keledai itu jinak. Ya, al-humurul ahliyah atau al-humurul insiyah itu keledai. Kalau al-humurul wasyiyah itu zebra. Zebra itu halal, beda dengan keledai. Kalau keledai haram dimakan. Ya, keledai haram dimakan. Kalau zebra itu hukumnya halal dimakan. Itu namanya al-humur al-wasyiyah. Jelas ya? Kalau yang kita kenal dengan istilah dengan nama zebra. Taib, karena itu sejenis kuda dan kuda halal untuk dimakan. Kata beliau, kemudian di sini diharamkannya keledai. Kemudian di sini juga diharamkan nikah mut'ah selama-lamanya sampai hari kiamat. Diharamkan mut'ah di tahun ke-7 Hijriah ini dan tidak ada lagi penghalalan setelahnya. Ibn Abbas menyebutkan bahwa nikah mut'ah dulunya dibolehkan, kemudian diharamkan, setelah itu dibolehkan lagi, setelah itu diharamkan lagi, dan pengharaman terakhir inilah di perang di Hudaybiyah di Khaybar. Diharamkan sampai hari kiamat. Ya, ini nikah mut'ah ini. Kemudian ketika kaum muslimin sudah kumpul ya, sedang mereka kalau kita katakan ya menikmati kemenangan ya, mereka bersantap makan-makan daging dibakar dan seterusnya. Nah, kemudian ada seorang perempuan Yahudi yang sakit hati karena Yahudi diusir dari Khaybar. Dia sakit hati.
Perempuan Yahudi ini namanya Zainab bintul Haris. Ya, perempuan Yahudi ini namanya Zainab bintul Haris. Dia memanggang seekor kambing. Ya, kemudian dia peruntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diracuni, dikasih racun. Semua bagian tubuh kambing itu diracuni, tapi yang paling banyak racunnya di kaki depannya. Kaki depan. Kenapa? Karena dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam paling suka kaki depan kalau kambing. Ya, itu bagian daging kambing yang paling cepat matangnya dan paling jauh dari kotoran. Paling jauh dari kotoran, dari belakang. Makanya Nabi paling suka kaki depan kalau kambing itu. Nah, dia tahu itu, maka semua satu kambing dilumuri racun, tapi yang paling banyak di kaki depannya. Kemudian dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jibril tentunya ya dengan izin Allah Taala, karena ini akan disebutkan nanti menjadi sebab kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara makan racun ini, maka qadar Allah sudah menjadi takdir Allah, beliau makan daging beracun tersebut. Nah, setelah makan ada sebagian sahabat yang meninggal. Ada sebagian sahabat yang meninggal keracunan. Yaitu anak dari Al-Bara bin Ma'rur yang kita sebutkan di awal tadi. Al-Bara bin Ma'rur, pimpinan penduduk Madinah kaum Ansor di awal-awal Islam. Al-Bara bin Ma'rur, anak beliau Bishr ibn Al-Bara bin Ma'rur meninggal gara-gara makan hewan beracun ini. Maka perempuan itu pun dihukum mati karena dianggap membunuh. Ya. Adapun Nabi sendiri tidak mengkisos untuk diri beliau sendiri. Beliau mengkisos perempuan itu karena membunuh sahabat ini. Ya. Ketika beliau makan racun, beliau tidak mati. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lindungi. Allah Ta'ala melindungi. Allah Ta'ala menjamin bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW dibunuh oleh musuhnya. Tidak mungkin mati karena terbunuh. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Di awal-awal Islam, di mana saja Nabi pergi, selalu ada penjaga dari para sahabat. Mau safar, mau perang, selalu ada. Kadang Abu Salamah bin Abdurrahman, kadang Khalid ibn Walid berdiri di depan tendanya Nabi berjaga. Tapi ketika turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang melindungi kamu dari manusia, maka beliau pun melarang lagi para sahabat menjaga beliau. Yani Allah sudah menjaga, ngapain lagi butuh penjaga manusia? Ya, wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjaga kamu dari manusia. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa tidak mungkin Nabi mati karena terbunuh, tidak mungkin. Itu ayat menjamin. Karena itulah ketika beliau makan racun, beliau tidak mati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan racun tersebut untuk tidak mengalir ke jantung beliau. Ya. Jadi racun itu tidak keluar, tetap berada di dalam tubuh Nabi, tapi tidak menyebar ke jantung, ditahan oleh Allah Ta'ala. Karena kapan mengalir ke jantung, beliau akan mati. Dan kalau beliau mati gara-gara racun, berarti beliau mati terbunuh. Dan itu tidak mungkin. Ayat sudah menjamin. Allah sudah menjamin bahwa beliau tidak mungkin mati karena apa? Terbunuh. Maka racun tersebut tetap ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman ditahan agar tidak tersebar, tidak mengalir ke jantung beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan. Baik, ini di perang Khaybar. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, kita akan lanjutkan kisah Khaybar ini nanti di akhir-akhir pembahasan berkenaan dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah adalah pernikahan Nabi dengan Sofiyah. Sofiyah sudah disebutkan tadi ya, Sofiyah ibn Huyai bintu Huyai ibn Akhtab. Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab. 6. Sudah disebutkan ketika kita menjelaskan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Romlah di sini adalah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan yang beliau nikahi ketika Romlah masih di mana? Di Habasyah. Ya. Walinya adalah Utsman bin Affan, dan Najasyi memberikan mahar 4.000 dinar atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Habibah, sudah berlalu. Namanya Romlah. Wa Khaybaru fi sab'in Safiyatu Ramlatun zawajuhuma. Ya, beliau menikahi keduanya, Safiyah dan Romlah. Dzul Hubshi Abu bi an Umi. Pemilik Habasyah, yakni orang-orang yang hijrah ke Habasyah, yang 2 kali hijrah ke Habasyah, Abu, akhirnya mereka pulang ke Madinah bi an Umi dengan mendapatkan nikmat yang besar. Iya, mendapatkan nikmat yang besar. Taib. Sudah ya. Jadi mereka lama tinggal di Habasyah. Ketika mereka mengetahui Madinah sudah kuat, akhirnya mereka pulang, meninggalkan Habasyah, kembali pulang ke Madinah. Taib. Kemudian dikatakan qudumu Abi Hir, kedatangan Abu Hir, yakni Abu Hurairah maksudnya. Abu Hir yakni Abu Hurairah. Kedatangan Abu Hurairah. Ya.
Awalnya Abu Hurairah ketika mendengarkan Nabi Muhammad sedang di Khaybar, masih sudah selesai perang, tapi beliau tinggal di Khaybar sementara. Ketika mendengar Nabi masih ada di Khaybar, Abu Hurairah segera ke Khaybar. Dia sudah masuk Islam terlebih dahulu, sudah masuk Islam sebelumnya lewat dai atau yang lain, sudah masuk Islam, tapi dia segera mengejar Nabi SAW di Khaybar. Tapi ketika sampai di Khaybar, Nabi sudah pergi. Akhirnya Abu Hurairah berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah sampai menjumpai Nabi SAW. Kemudian dikatakan hadaya atiyatin, hadiah, pemberian atiyah. Yakni sampainya hadiah dari Al-Muqawqis kepada Nabi SAW. Ini di tahun ke-7 Hijriah. Beliau menghadiahkan 2 budak perempuan, yang satu Maryah Al-Qibtiyah dan yang satunya namanya Sirin, saudarinya. Sirin juga Al-Qibtiyah. Sirin beliau kasih kepada sahabat siapa ya, Ubadah bin Samit atau siapa. Sementara Maryah Al-Qibtiyah beliau peruntukan untuk beliau, dan dari Maryah Qibtiyah ini lahir anak beliau Ibrahim. Makanya beliau tidak dinikahi oleh Nabi, tetap sebagai budak, cuma melahirkan anak, namanya Ummul Walad. Dalam pembahasan fikih dikatakan Ummul Walad, yakni budak yang melahirkan anak majikannya. Budak yang melahirkan anak majikannya namanya Ummul Walad. Ini Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya qada umratin, mengqada umrah yang telah lalu, yakni setelah pulang dari Khaybar, beliau tinggal di Madinah sampai bulan Dzulqa'dah. Setelah itu beliau mendatangi Mekah untuk umrah. Sebagai qada tahun lalu, karena di perjanjian Hudaybiyah kemarin sudah disebutkan beliau asalnya mau umroh, tapi musyrikin Quraisy melarang. Dia bilang kalau mau umroh tahun depan, tahun ini tidak boleh. Akhirnya beliau tapi itu sudah teranggap umroh ya. Walaupun beliau tidak masuk Mekah, itu tetap dianggap sebagai umroh. Karena kata para ulama, orang yang mengalami ihsar itu dianggap tetap umroh, tetap dianggap manasik, melakukan manasik, walaupun dia ihsar, terhalang untuk sampai di Mekah. Maka ini umrah yang pertama Nabi adalah umrah Al-Hudaybiyah di tahun keberapa? Tahun ke-6 Hijriah. Umrah yang kedua Nabi adalah umrah tahun depannya, namanya Umratul Qada, juga di bulan Dzulqa'dah. Tahun lalu di Hudaybiyah juga bulan Dzulqa'dah. Nabi SAW setelah hijrah itu umrah 4 kali. Ini setelah hijrah ya, kita nggak tahu kalau sebelum hijrah. Yang jelas beliau umrah 4 kali setelah hijrah. Hijrah yang pertama hijrah Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Umrah yang kedua Umratul Qada di tahun ke-7 Hijriah. Yang ketiga ada namanya Umrah Ji'ranah, nanti setelah dari perang Hunain. Umrah Ji'ranah ini tahun ke-8 Hijriah. Dan yang terakhir umrah bersama Haji Wada, umrah yang beliau lakukan dalam Haji Wada, ini tahun ke-10 Hijriah. Ini 4 umrah Nabi SAW setelah hijrah. Jelas ya? Tahun ke-6, tahun 7, tahun 8, tahun 10. Yang ke-6 udah Hudaybiyah, yang ke-7 umrah Qada, yang ke-8 umrah Ji'ranah, dan umrah yang ke-10 umrah yang ke-4 tahun ke-10, yakni yang beliau lakukan bersama dengan Haji Wada. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Empat-empatnya umrah Nabi semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kenapa bukan di bulan Ramadan? Padahal ada hadis Nabi SAW bahwa umratun fi Ramadan kal haji ma'i atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bahwa umrah di bulan Ramadan itu bagaikan haji bersamaku, atau bagaikan haji, bukan bersama Nabi, bagaikan haji. Umrah fi Ramadan kal hajj, begitu. Umrah dalam bulan Ramadan seperti haji, pahalanya seperti haji. Tapi bersamaan dengan itu empat-empatnya umrah Nabi tidak ada di bulan Ramadan, semua di bulan Dzulqa'dah. Apa alasannya? Para ulama menyebutkan karena kaum musyrikin itu mereka menganggap termasuk jinayah, termasuk bentuk tindakan kriminal berat kalau orang umroh di bulan Dzulqa'dah. Mereka menganggap termasuk pelanggaran kalau seorang umroh di bulan Dzulqa'dah. Mereka melarang umroh di bulan Dzulqa'dah, pelanggaran besar. Maka Nabi SAW sengaja umroh, empat-empatnya umroh beliau di bulan Dzulqa'dah untuk menyanggah akidah itu, membantah akidah itu. Di sini menunjukkan bahwasanya memperhatikan nilai-nilai tauhid, memperhatikan janibit tauhid itu lebih afdol dibandingkan memperhatikan sisi afdoliyah semata-mata. Di sini Nabi SAW tidak memperhatikan sisi afdoliyah, tapi memandang nilai tauhid.
Memang umrah di Ramadan ada afdal, ada keutamaannya, tapi umrah di Dzulqa'dah berkenaan dengan perkara tauhid, maka beliau mendahulukan itu. Kita sampai sini? Iya. Jadi empat-empatnya umrah Nabi di bulan Dzulqa'dah. Termasuk umrah qada ini. Umrah qada ini di tahun ke-7 Hijriyah. Adapun masalah haji, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam haji? Dalam riwayat Imam Muslim atau Bukhari atau Muslim salah satunya disebutkan dari Jubair bin Mut'im bahwa Jubair bin Mut'im pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah ketika masih di Mekah. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah haji sebelum hijrah ke Madinah. Adapun hijrah yang terakhir haji wada itu bukan haji pertama Nabi. Beliau sudah pernah haji sebelumnya, yakni ketika di Mekah, di mana Jubair bin Mut'im melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, menunjukkan bahwa beliau pernah haji di fase Mekah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, zahirnya beliau haji berulang-ulang kali. Ya, beliau haji berulang-ulang kali, bukan cuma 2 kali, 1 kali, berulang-ulang kali. Kenapa? Karena kebiasaan kaum musyrikin itu mereka haji tiap tahun. Kebiasaan kaum musyrikin mereka haji tiap tahun. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hukum asalnya Nabi mengikuti kebiasaan kaumnya yang tidak melanggar. Dan dalam hal ini kebiasaan kaumnya adalah haji tiap tahun. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan kaidah asal ini bisa dipetik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah haji berkali-kali sebelum hijrah ke Madinah, mengikuti kebiasaan kaumnya yang haji tiap tahun. Kita sampai sini. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Taib. Kemudian tazwiju Maimunah Tatmimi. Ya, pernikahan dengan Maimunah, yakni Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Ini sudah kita sebutkan ya, perempuan yang paling terakhir beliau nikahi. 6. Beliau menikahi Maimunah ini setelah Umratul Qadha selesai. Setelah Umratul Qadha, setelah beliau tahallul, beliau baru menikahi Maimunah. Baik. Ini selesai kejadian di tahun ke-7 Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab.